Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin melawat saudara-saudara sekalian menyampaikan satu yang jarang kita dengarkan, bahwa apa yang membuat surga bisa tertawa bersorak gembira ketika satu jiwa diselamatkan. Mari kita berdoa sebelum berjauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Tuhan, tolong kami bila kami masih merasa senang di kegelapan, senang di tempat-tempat yang tidak memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kami untuk bertobat dan tinggalkan kegelapan, pergi keluar kepada terang yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan kepada kami semua sekarang. Bekerjalah Roh Kudus di hati kami semua, para pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 15 ayat 10. Perjanjian Baru Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Saudara sekalian, kalau saya membaca firman Tuhan ini, hati saya bergetar. Bukan hanya karena saya seorang pendeta, tapi membayangkan bahwa seringkali kita lupa bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan bukan karena kita beri persembahan yang banyak. Memang itu penting juga, karena Tuhan suruh kita memberikan paling tidak 1/10 kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Tetapi lebih penting dari semuanya itu ialah di mana kita memenangkan jiwa yang tersesat, dibawa kembali kepada Tuhan. Saudara sekalian yang masih senang hidup dalam kegelapan, dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1
1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Apa yang paling menyenangkan hati Tuhan di sana? 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Apa kata firman Tuhan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa itu? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini kata eklesia begitu jelas. Apa itu? Eklesia terbentuk dari dua kata. Sudah tahu ek itu apa? Exit, ex keluar. Ya. Terus kaleo, apa itu? Dipanggil. Di sini Alkitab katakan yang telah memanggil kamu keluar. Di sinilah lengkap kata-kata eklesia. Apa itu eklesia? Gereja, saudara sekalian. Mari dengar baik apa yang saya katakan. Jadi kalau saudara keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, saudara menjadi gereja. Jadi 1 orang bertobat, 2 orang bertobat, 10 orang bertobat, 100 orang bertobat, menjadi kumpulan yang membentuk sebuah gereja. Saudara tidak bisa menjadi warga gereja yang masih tinggal dalam kegelapan, bekerja di tempat gelap. Dengar apa yang saya katakan hari ini. Saya mau tegas katakan pada saudara-saudara sekalian. Engkau tidak bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan kalau engkau masih senang tinggal dalam kegelapan, bekerja di tempat yang gelap atau remang-remang. Tolong dengar apa yang saya katakan. Saya menyampaikan firman Tuhan sekarang. Tidak dengan marah-marah, tetapi memberitahukan kepada saudara hal yang paling prinsip dalam hidup kita. Mari kita kembali kepada Tuhan, keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Baru saudara layak disebut sebagai gereja, eklesia. Sudah keluar, sudah dipanggil keluar. Sudah dengar suara Tuhan yang memanggil saudara untuk bertobat, dan saudara datang kepada Tuhan dan mengalami hidup dalam terang Tuhan. Di sana engkau akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan secara luar biasa. Itu tadi. Mari kita kembali kepada ayat yang tadi. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena 1 orang berdosa yang bertobat. 1 sudah ada sukacita besar. Jadi saya membayangkan sekarang di abad ini ketika media-media, ketika semua perlengkapan IT dapat digunakan untuk menyebarkan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus kepada orang, maka saya yakin pasti lebih dari 1 orang 1 hari yang bertobat. Bisa sudah bayangkan bahwa kalau setiap hari ada 100 orang bertobat di seluruh dunia ini, bertobat. Itu sebabnya mengapa dikatakan di sorga itu kerjaan kita hanya menyanyi, bersorak, menari, memuji Tuhan. Mengapa? Karena terus ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mari sudah ambil bagian sekarang. Mungkin sudah tidak bisa bermain musik, mungkin sudah merasa suaramu tidak terlalu bagus. Tapi mulailah dari sekarang. Buat tindakan yang jelas sekarang. Bertobatlah, kembali kepada Tuhan, tinggalkan dosa. Dan apa? Kalau sudah tinggalkan dosa, sudah bertobat, ada tanggung jawab. Kata nanti sebentar, silakan baca firman Tuhan dari Yeskel pasal 3 dan pasal 33. Di sana dikatakan bahwa kalau engkau tidak memberitahukan kepada orang tentang jalan keselamatan, tentang hidup yang kekal, darah orang itu akan ditimpakan kepadamu.
mau. Tidak gampang, saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita beramai-ramai sekarang menjadi saksi Tuhan. Itu menjadi saksi Tuhan tidak harus saudara sekalian mengatakan, kamu sudah kenal Yesus belum? Nanti malah menyinggung orang. Tetapi buktikan dong bahwa engkau sudah hidup dalam terang. Tutur katamu, mulai dari mindsetmu sudah diubah oleh Tuhan. Etika dan moralmu sudah diubah oleh Tuhan. Pola dan gaya hidupmu sudah diubah oleh Tuhan. Tutur kata dan tingkah lakumu sudah diubah oleh Tuhan. Ini menjadi kesaksian sehingga orang lain melihat, aduh, orang ini beda ya dengan orang lain. Bukan karena sudah pendeta, sudah sehari-hari bekerja di pasar atau apa, tapi orang lihat tadi, sikap hidupmu sudah berbeda, tutur katamu sudah berbeda, sehingga kemudian mereka tertarik. Mereka tanya, apa sih rahasianya? Kesempatan untuk kau bersaksi kepada mereka tentang Yesus yang berkuasa mengubah hidup orang. Dan melaluinya, ketika orang itu percaya kepada Yesus, ada tempik sorak di sorga, ada nyanyian yang luar biasa di sorga menyambut orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kalau kami masih senang tinggal dalam kegelapan, sekarang waktunya melalui firman Tuhan ini kami kembali kepada Tuhan, kembali kepada terang Tuhan, kembali kepada jalan yang benar. Dan bila kami sudah kembali ke jalan Tuhan, kami akan mengajak orang lain untuk berjalan bersama-sama menuju ke surga. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.